Mbak wong wedok lek alise ketel apa jembute? Ya ketel. Ya tergantung wong wedoke to, tergantung wong wedoke. Seneng rumbu apa seneng halus ngono. Seneng rumbu apa seneng padang ngono lah. Saya lagi memantau, saya lagi mencari, saya lagi melihat buzzer. Bukan itu, bukan itu, ini buzzer, barang serba 1000. Info yang punya lubang gorong-gorong di depan rumahnya, Sherlock, saya mau masuk. Siapa tahu keluar dari lubang gorong-gorong langsung jadi presiden. Yap, saya kira semakin berani netizen memberikan ledekan-ledekannya terhadap Pak Mulyono, baik itu editannya maupun parodinya. Saya kira ini adalah bentuk mengekspresikan kekesalan netizen terhadap apa yang menjadi kelakuan Pak Mulyono selama ini, yang ngibulin rakyat Indonesia selama puluhan tahun, selama 10 tahun. Nah, wajar jika netizen sangat marah dan tidak pernah berhenti untuk mengkritisi Pak Mulyono, dan bahkan Pak Mulyono ini dijadikan sebagai bahan tertawaan hampir setiap hari. Apalagi mengenai persoalan kasus ijazah palsu ini, yang saya kira semakin kesini semakin berbelit-belit. Apa yang menjadi kelakuan Pak Mulyono seolah-olah sengaja untuk menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah rakyat Indonesia. Nah, sahabat-sahabat, saya kira baiknya kita lanjut dulu bagaimana parodi-parodi selanjutnya yang akan dilakukan oleh netizen, yang saya kira cukup menghibur kita semua sebagai rakyat Indonesia yang begitu kesal terhadap apa yang menjadi kelakuan Pak Mul selama ini. Untuk itu langsung saja kita ke videonya. Pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000, dan pada kapasitas setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Begitu sangat istimewanya mobil ini. Ngopi lur. Wis ngopi durung? Sudah pada ngopi belum? Ngopi lur. Sudah pada ngopi belum? Difitnah, saya diam. Dicaci maki, saya diam. Dibodoh-bodohin, dikata Fir'aun, dikata Dajjal, saya diam. Tapi kalau saya suruh jujur, saya ngelawan. Saya nggak bisa jujur. Saya orang yang paling nggak bisa jujur. Sebetulnya masalah ringan. Urusan tuduhan ijazah palsu. Kalau masih diteruskan, saya gigit. Akan saya gigit. Tetapi memang perlu yang gigit saya sendiri. Agar semuanya tahu. Ya, udah. Ya dulu kan masih menjabat. Saya pikir sudah selesai. Ternyata masih. Pokoknya merasa ini politis nggak Pak? Bapak tadi memperlihatkan ijazahnya ya Pak? Tadi memperlihatkan ijazah asli. Nanti tanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Ya. Apa tiba ceye, apa tite tena, apa dia, apa tite teku, apa tita, apa tikut gut, apa cie. Anang tepat ceye, apa tite tena, apa dia, apa tite teku, apa tito, apa tikut gut, apa cie.
Anen pape caye apa tite dena apa tia apa titi titi apa tito apa titu tutu apa cie. Bukan ijazahmu apa, bukan adu ijazah sekarang ini, bukan adu keterampilan, adu skill, adu kompetensi. Zana ono ne ato na kan kata bita ono akan abekwa chaba iyo kata aishino kwa ita anggoyo ko chaba bukin agwan. Salam Pancasila. Ini tentang seluk-beluk polemik ijazah Jokowi. Ya, yang berkembang adalah perkara tentang ijazah Jokowi palsu. Sebetulnya bukan perkara itu. Ada info A1 yaitu perkara ini keliru. Bukan soal ijazah palsunya Jokowi, tetapi apakah ijazah itu milik Jokowi? Ya, karena diduga itu ijazah milik Mulyono. Ya, Mulyono itu adalah suami dari adiknya Jokowi, namanya Idayati. Ya, kalau ijazah Mulyono ya asli, karena Mulyono itu insinyur lulusan kehutanan UGM. Begitu, makanya perkara ini sudah blawur. Blawur itu nggak jelas arahnya kemana, apa sengaja dibikin begitu atau bagaimana. Ya, jadi ini bukan soal ujaran kebencian atau apa, tapi tentang penegakan keadilan dan kebenaran. Persoalannya, apakah kejadian ini PDIP sebagai partai pengusung Jokowi dari mulai wali kota sampai presiden, mereka tahu tentang kejadian ini tadi? Lalu apakah KPUD sampai KPU pusat tidak tahu? Ya, apakah UGM sebagai lembaga yang mengesahkan dan mengeluarkan ijazah itu tidak tahu? Ya, begitu. Jadi kalau ini dirunut dengan benar, UGM nggak salah, karena UGM mengeluarkan ijazah asli atas nama Mulyono, insinyur. Ya, terlepas sekarang jadi Jokowi dan lain-lain itu perkara lain. Ya, tentunya kita semua paham bahwa di republik ini kekuasaan bisa mengintervensi ke sektor manapun, ke arah manapun, ke siapapun. Oke? Coba kalian pikirkan dan kalian berpendapat. Peci merah, IQ tinggi, sang Pancasila. Merdeka. Taruhlah bisa dibuat seolah-olah ijazahnya asli. Bagaimana cita-cita yang pengakuan dari guru yang ternyata jauh lebih mudah daripada muridnya? Bagaimana jurusan yang ternyata nggak ada jurusan tersebut di kampus yang dia bilang? Dan bagaimana pula berantakannya, kacau balaunya riwayat pendidikan dia dari SD, SMP, SMA sampai jenjang perguruan tinggi. Kayak mana itu? Itu sebenarnya udah hancur lebur, parah sekali, sungguh-sungguh parah. Mungkin karena dia aja ya masih aman-aman aja. Kalau orang lain udah lama itu kena.